Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di bahas data lanjut, setelah UTS, materi PLSQ adalah mengenai database client server. Ya. Jadi beberapa topik selanjutnya, kita mengenalkan atau berkenalan dengan teknologi database yang lain. Ya. Nah, yang pertama adalah konsep dari database client server. Ya. Oke, di sini nanti Anda akan memahami bentuk-bentuk arsitektur aplikasi dalam database. Dan yang kedua adalah memahami konsep arsitektur, yaitu single tier, two tier dengan thin client, kemudian two tier dengan thick client, dan three tier. Nah, ini sedikit introduction ya, di mana saat ini database itu sudah levelnya sudah lebih dari arsitektur client server biasa ya. Di mana ini sudah sampai dengan tahapan database terdistribusi dan juga bahkan perkembangan keilmuan sampai dengan database besar atau big data ya. Kita nggak sampai ke sana ya, nggak sampai ke big data. Hanya sekilas ya, cuma kita masuknya nanti di akhir-akhir itu ada data warehouse itu juga masuk dalam lingkupnya big data ya, tapi secara keilmuan itu dipisah ya antara data warehouse dengan big data, cuma itu sama-sama mengerucut untuk pengelolaan data yang besar. Tapi itu nanti ya, setelah di akhir-akhir perkuliahan itu ada materi data warehouse. Nah, kita bicara masalah letak dari atau istilahnya jenis-jenis database ya. Ada yang database standalone ya, ada jenis database client server, ada jenis database terdistribusi. Saat ini sudah sampai dengan database terdistribusi ya. Artinya datanya itu bisa kita pisah-pisah atau kita sebar ke beberapa titik ya. Tetapi konsepnya itu dikembangkan awalnya adalah konsep client server. Tapi sebelumnya justru yang standalone ya database-nya ya. Pada umumnya sisi client server beroperasi di lingkup jaringan komputer yang memecah pemrosesan aplikasi antara sisi klien front end ataupun sisi server back end. Nah, kedua sisi ini memang benar-benar dipisahkan ya antara sisi front end sama sisi back end. Nah, sisi front end itu berhadapan langsung dengan user, ya, berhadapan langsung dengan customer, di mana sisi front end-nya sendiri, di server front end-nya sendiri tidak ada database-nya. Ya. Biasanya seperti itu ya, yang berhadapan dengan user, karena memang di sisi front end ini cukup rawan untuk kita berhadapan langsung dengan user kalau misalnya sisi database-nya itu ada langsung di sisi front end-nya. Makanya biasanya ditaruh di sisi back end ya, yang melakukan komputasi terhadap data. Kemudian proses yang terjadi yaitu memecah suatu proses antara sisi klien dan sisi server. Ya, sehingga klien akan memproses sebagian resource-nya, sedangkan pemrosesan yang lain diserahkan pada sisi server. Nah, aplikasi-aplikasi sekarang ini jauh lebih kompleks ya daripada aplikasi-aplikasi 10 tahun yang lalu. Jauh lebih kompleks dari aplikasi-aplikasi 20 tahun yang lalu. Ya. Dari sisi kompleksitas, sisi teknik codingnya itu tentu saja akan memberatkan sisi server kalau ini dijadikan satu dengan database servernya. Sehingga kadangkala antara front end dengan back end-nya itu dipisah. Ya. Ada yang bagian pemrosesan graphical user interface, ada yang bagian melakukan pemrosesan data. Kemudian klien dan server dapat berada pada komputer yang sama. Ya. Jadi kalau saya
berada di sisi komputer server, kemudian saya mengakses aplikasi servernya, maka di satu server itu, ya, di satu PC itu akan berfungsi dua, sisi klien dan sisi server. Tapi itu ya biasanya server itu ya nggak diapa-apakan ya, aplikasinya ya aplikasi tertentu saja ya, tidak dicampur jadi satu. Ya. Kemudian secara umum komputer disebut klien jika ia menerima layanan, kemudian disebut server jika ia memberikan layanan. Ya, itu konsep dasarnya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian arsitektur DBMS telah mengikuti tren sejalan dengan kemajuan arsitektur sistem komputer. Ya. Permulaan arsitektur DBMS dimulai dengan arsitektur database management sistem terpusat. Ya. DBMS itu singkatan dari database management system. Nah, DBMS itu seperti apa ya? Kalau Anda install Oracle, kan ada database Oracle. Database-nya itu berupa file, ya. Kemudian ada aplikasi yang mengelola database file itu, ya, itu dinamakan database management system. Dulu ada DBMS terpusat, ya, centralized DBMS arsitektur. Sebelum ada database terdistribusi, ya. DBMS terpusat itu berarti database-nya cuma satu, kemudian kliennya bisa banyak. Pada arsitektur ini digunakan komputer mainframe yang menyediakan semua proses utama seperti fungsinya pada DBMS, ya, yaitu User Application Program dan User Interface Program. Jadi ada kalanya di dalam sebuah DBMS itu ada User Application Program. Contohnya yang Anda pelajari PLSQL itu. Ya, PLSQL itu murni dari User Application Program. Cuma dia tidak ada GUI-nya. Ya, GUI-nya nggak ada, front end-nya nggak ada, PLSQL itu ya. Makanya di PLSQL itu hanya untuk application program saja. User interface-nya Anda harus pakai aplikasi yang lain. Ya. Tapi Anda dengan pakai PLSQL itu sangat menghemat atau sangat efisien dalam hal pemrosesan aplikasi dan data. Ya. Kemudian bentuk arsitektur terpusat ini menggambarkan pengaksesan terminal-terminal komputer atau klien pada komputer server berupa display informasi dan kontrol saja. Karena pada terminal komputer tidak memungkinkan memiliki resource yang lebih. Ini yang nomor 3. Nomor 3 ini ada kayak, ini di era tahun 2000-an ya. Bahwa ada satu komputer server, kemudian display-nya itu ataupun terminal-terminal komputernya ada banyak. Itu yang di era itu ya, di era tahun 2000-an. Itu saya masih zamani lah istilahnya ya. Masih merasakan ini ya. Di mana ada satu server, kemudian nanti ada terminal-terminal komputer. Di dalamnya nggak ada CPU-nya ya. Dia cuma sekedar konektor untuk ke layar komputer ya, ke monitor. Jadi satu server nanti ada 10 klien di dalamnya ya. Dan itu langsung terhubung, kalau nggak salah dulu pakai koaksial atau UTP ya, saya agak lupa dulu itu ya. Sistem jaringannya di situ ya. Di masing-masing lain nggak ada CPU-nya, dia cuma konektor ke server ya, konektor monitor dan konektor keyboard dan mouse ya. Dan masing-masing punya session sendiri-sendiri ya. Ada yang buka Word ya, komputer satu, yang lainnya buka Excel, yang lainnya buka game misalnya, itu bisa ya, pada waktu itu ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya, model seperti itu nggak ada, sudah langsung PC ataupun sekarang mini PC ya, mini PC. Kemudian seiring perkembangan teknologi dan turunnya hardware, banyak terminal user digantikan dengan PC. Makanya itu ya, terminal usernya tadi itu diganti dengan PC.
Biasanya kalau paling hemat sekarang adalah mini PC yang kecil-kecil itu ya. Itu sudah karena sudah murah. Kalau dulu kan masih mahal ya. Akan tetapi DBMS masih ditempatkan terpusat, jadi DBMS tetap ditaruh di server ya. Di dalamnya ada application program execution dan user interface processing ditempatkan pada satu mesin. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi yang saya ceritakan. Ini saya lihatnya di pameran ya. Ada terminalnya, ada display monitor, kemudian ada network. Di dalam servernya itu nanti dia punya software, dalamnya ada software application program, terminal display control, ada text editor, dan ya kayak Windows gitu ya. Jadi masing-masing terminal itu ada monitor sendiri-sendiri dan dia punya session sendiri-sendiri, punya login sendiri-sendiri. Ya, kalau di Windows itu kan bisa mudah sekali. Pakai domain controller atau apa ya aplikasinya, tapi sudah jarang seperti itu ya Windows Server. Biasanya server ya server Linux sekarang ya, kecuali mungkin di beberapa kantor tertentu ya. Kemudian tentunya di dalamnya ada operating systemnya ya. Oke, saya kira ini Anda sudah paham jeruannya CPU ataupun komputer. Kemudian ceritanya, secara berangsur-angsur sistem DBMS mulai dapat ditempatkan pada sisi user yang dikenal dengan arsitektur DBMS client server. Ya. Arsitektur client server dibangun untuk memenuhi lingkungan computing di mana sejumlah PC, workstation, file server, printer, database server, web server, serta peralatan lainnya dapat saling terhubung via network. Ide dasar arsitektur client server ini adalah mendefinisikan spesifik server dengan kemampuan yang khusus pula. Sebagai contoh, menghubungkan berbagai PC sebagai klien pada file server yang menangani berbagai file pada mesin klien. Mesin lain dapat dirancang sebagai printer server yang terhubung pada berbagai printer. Mesin server lainnya sebagai web server atau email server. Jadi intinya pada statement ini bahwa dengan perkembangan dari konsep jaringan, di mana konsep jaringan itu sudah dari dulu konsepnya client server ya, terdistribusi, sehingga DBMS sendiri itu nanti juga bisa ditempatkan pada sisi user. Itu nanti tetapi standalone. Sebenarnya standalone ini sudah lama ya, sebelumnya client server ya. Tapi intinya bukan itu ya, intinya bukan itu. Nah, kemudian ada beberapa service server yang kita ketahui, ada database server, berarti dia melayani database. Kemudian ada web server, berarti dia melayani web. Ada email server, berarti dia melayani email. Ya, dan seterusnya ya. Nah, konsepnya saat ini, kalau dulu itu database server dengan application server jadikan satu, ya, dan GUI-nya jadikan satu maksud saya. Dan akhirnya dilepas gitu. Ada beberapa bagian yang dipisah, dipecah-pecah ya. Database server itu menjadi satu kesatuan, application server itu juga pisah lagi, kemudian graphical user interface menjadi bagian yang lain. Itu nanti akan dikenal dengan konsep three tier ya. Kemudian di sini dikenalkan gambar logik arsitektur two tier client server ya, di mana ada klien-klien kemudian terhubung ke beberapa server, ada print server, ada file server, ada DBMS server. Ya, print server itu berarti kan langsung server biasanya. Server itu langsung bisa connect ke jaringan komputer ya. Kalau dulu zaman 2000 ya, itu mungkin kita masih pakai kabel paralel. Ya, dulu itu masih pakai kabel paralel ya. Kabel paralel yang ditancapkan langsung ke PC klien ya. Kalau sekarang itu pakai USB ya, pakai kabel USB itu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu pakai kabel paralel. Ya, sekarang sudah mulai hilang ya. Kabel paralel atau konektor paralel, konektor serial itu sudah hilang. Karena memang lambat ya, koneksinya kalah jauh dengan koneksi USB ya. Kemudian sekarang sudah ada konektor UTP-nya ya di printer itu, sehingga langsung bisa ditancapkan di jaringan. Di config IP-nya saja ya sudah langsung bisa kita ngeprint ya di jaringan itu. Ya.
Ya, seperti itulah sekarang ini ya. Pakai WiFi juga bisa ya. Jadi nggak perlu ada PC untuk menyalakan atau mengoperasikan print server. Kemudian ada file server ya, berarti dia penyedia file ya, itu file server. Oke, kemudian ada tentu saja ada DBMS server ya. Oke, mesin-mesin klien menyediakan interface yang sesuai bagi user sebagai penghubung dalam menggunakan server-server tersebut. Ya, konsep ini dapat diganti dengan adanya software khusus yang tersimpan pada mesin server yang spesifik, yaitu DBMS, Git Package, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa lihat antar server itu juga bisa saling terhubung ya. Ini ada server ya. Kemudian server ini punya klien ya. Ini ada set ke N ya. Kemudian terhubung satu sama lain di antar server. Ini sudah mengenal konsepnya WAN ya, Wide Area Network ya, di mana satu komunitas itu bisa terhubung ke komunitas yang lain ya. Atau masuk dalam dunia internet ya. Semua bisa terhubung satu sama lain tanpa batas ya, tanpa mengenal wilayah, tanpa mengenal zona ya. Oke, lanjut. Kemudian konsep arsitektur client server mengasumsikan sebuah kerangka dasar yang terdiri atas banyak PC yang terhubung melalui LAN beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Mungkin Anda sudah belajar ilmu jaringan ya, itu sudah berapa banyak komputer yang terhubung di internet itu ya, sudah jutaan, mungkin bahkan miliaran PC. Ya, miliaran PC di dunia ini, tidak hanya PC, itu kan terhubung juga gadget. Ya, gadget itu kan juga PC ya, small PC yang dalam bentuk aplikasi mobile. Kalau dulu kita mengenal IP4, ya IP4 itu sudah berapa itu ya? 2 pangkat sekian, ya 2 pangkat 32 bit. Bisa dikatakan ada sekian miliar PC yang mendapatkan IP address, tapi lama-kelamaan itu ternyata kurang ya. IP address-nya IP versi 4 itu kurang, maka muncullah IP versi 6. Ya. IP versi 6 dikembangkan lagi menjadi lebih besar ya. Lebih besar ya, ringnya pakai hexa ya. Hexa itu sampai 16 ya. Kalau ya pakai desimal biasa yang IP4 itu kan masih sampai 9 digit ya. Ini 10 digit. Ya, kalau yang IP versi 6 yang sampai 16, jadi lebar sekali ya IP versi 6 ya. Dan itu mulai berlaku sudah lama ya IP versi 6. Di dalam satu unit komputer itu dilengkapi IP versi 4 dan IP versi 6. Suatu saat kalau misalnya memang IP versi 4-nya itu memang benar-benar diubah ya semuanya sudah siap ya. Kemudian suatu klien adalah mesin user yang menyediakan kemampuan user interface dan local processing. Ya. Jadi klien sendiri itu nanti harus ada kemampuan untuk bisa memunculkan graphical user interface ya, atau antar mukanya. Dan local processing nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Ya, karena kemampuan klien itu kan macam-macam ya. Ada yang memang cepat, ada yang memang lambat, sehingga setidaknya komputer klien itu hanya untuk tampilan saja ya. Prosesnya itu hanya lebih baik diletakkan di sisi server. Kemudian suatu server adalah mesin yang menyediakan berbagai service ke mesin klien ya. Contohnya tadi ada file server, ada print server, ada arsip server atau database server ya. Kemudian ada kemungkinan suatu mesin hanya menginstal software klien saja, yang lainnya software server atau bahkan keduanya pada satu mesin. Ya. Kemudian dua jenis utama dari dasar arsitektur DBMS di atas yang mendasari kerangka dasar client server yaitu two-tier client server dan three-tier client server. Ya.
Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat yang pertama adalah konsep two-tier ya. Pada dasarnya arsitektur two-tier sering disebut sebagai arsitektur client server ya, yang terdiri dari komputer client dan komputer server yang berinteraksi melalui protokol yang well defined. Ya, kita bisa lihat di sini ada gambar yang pertama, ada client, ada server. Sisi kiri adalah sisi server dan kanan adalah sisi client. Di mana ini kita mengenal yang pertama two-tier yang thin client ya. Jadi thin client sendiri di sini kliennya itu ringan ya, thin client ringan. Berarti dia hanya memunculkan graphical user interface. Pemrosesan aplikasi itu ada di sisi server. Ya, di sisi server seperti ini. Contohnya kalau Anda membangun PHP, aplikasi-aplikasi berbasis web, itu sebetulnya ini bisa Anda lakukan ya. Tapi dengan syarat memang DBMS-nya jadikan satu dengan PHP yang Anda install ya di dalam komputer server, ini namanya thin client. Sedangkan client sendiri itu hanya browser saja ya, nyatanya. Itu masuk ke dalam thin client. Nah, logika aplikasinya sendiri di sini itu kan bisa pakai PHP tadi itu, kemudian juga Anda bisa campur dengan PLSQL ya. PLSQL-nya sendiri kan ada di DBMS-nya ya. Jadi logiknya di sini mungkin logik ringan ya, logik aplikasi yang ringan. Ya, itu kalau misalnya Anda pakai PLSQL. Kalau misalnya Anda nggak pakai PLSQL murni database, maka logik aplikasinya diserahkan ke PHP misalnya ya. Oke, kita lanjut. Pada bentuk yang lain terdapat juga klien yang lebih powerful dengan mengimplementasikan graphical user interface dan logika bisnisnya, sedangkan sisanya pada si server yang disebut sebagai T client. Nah, berikutnya adalah T client ya. T client di sini logik aplikasinya ada di sisi klien. Nah, ini modelnya kalau Anda menggunakan bahasa berbasis desktop ya. Misalnya pemrograman visual misalnya Visual C, Visual Basic, DLP itu logik aplikasinya ada di sisi klien ya, yang berbasis desktop ya, aplikasi-aplikasi desktop itu ya yang harus install itu ya, itu diletakkan di sini. Sedangkan DBMS-nya atau servernya nggak ada logiknya sama sekali, dia hanya berupa DBMS-nya saja. Nah, kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Jadi kalau yang kelebihannya yang thin client ya, ini kliennya sih ringan ya, dia nggak butuh spek yang tinggi ya. PC-PC biasa pun masih bisa dijalankan dengan normal ya, asalkan memang requirement-nya browsernya mungkin memenuhi syarat. Sedangkan servernya sendiri di sini ada logik aplikasinya. Logik aplikasinya ini berarti kalau misalnya ada perubahan aplikasi, Anda cukup melakukan instalasi satu kali saja atau updating satu kali saja. Kemudian aplikasi pembaruannya bisa dinikmati oleh semua klien ya. Oke, itu. Kemudian yang T client berarti di sini kalau kelebihannya servernya ringan, sehingga Anda nggak butuh server yang kelas high end. Ya, cukup yang middle end ataupun low end itu masih bisa bekerja. Asalkan DBMS-nya juga ringan. Ya, kalau Anda pakai yang database Oracle juga ya sama saja, Anda harus pakai server yang kelasnya middle sampai high end. Kemudian berikutnya yang sisi klien ini kelemahannya adalah begitu ada update program, maka Anda harus install semuanya di aplikasi klien yang tersedia. Jadi kalau kliennya 100, maka Anda harus menginstall 100 komputer. Ya. Nah, itu nggak enaknya itu. Ya, dan sisi kliennya juga harus mempunyai spek requirement yang lebih tinggi ya daripada yang sebelumnya ya, itu T client. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Pada database client server saat pengasihan DBMS dibutuhkan program membuka koneksi ke DBMS server. Sekali koneksi dibuat, maka program klien dapat berkomunikasi dengan DBMS.
Contoh, pakai ODBC, Open Database Connectivity, yang menyediakan API, Application Programming Interface. JDBC yang digunakan program klien Java untuk akses DBMS ya. Oke. Saya tidak mengajarkan ini ya, pakai ODBC ini kan harus pakai visual ya, pemrograman visual. Juga bisa sih PHP juga bisa ya pakai ODBC ya. Konektor ke itu ya ke database. Nah, itu Anda bisa pakai itu. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut. Kemudian interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut ya. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Lalu yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien, dan klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan akses data, itu konsepnya seperti ini ya. Jadi kalian melakukan parsing query, disetor ke server, server melakukan proses query lokal, hasilnya itu diambil dari database-nya juga cara mengakses datanya juga ada planning-nya ya. Nanti suatu saat akan saya ajarkan ya planning-nya mengakses data. Kemudian hasilnya itu dikirim kembali ke klien ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya arsitektur 3-tier. Kalau tadi 2-tier sudah kita bahas, aplikasi atau model thin client dan thick client ya. Ini ada model 3-tier, ada 3 lapis. Ada lapisan client atau presentation tier, kemudian ada aplikasi middle atau aplikasi layer middle atau tengah-tengahnya itu biasanya ada application layer-nya atau web server-nya ya. Kemudian layer yang terakhir adalah database management system-nya atau data management tier atau database server-nya. Ya, database server-nya murni benar-benar database, nggak ada campuran application layer-nya ya. Jadi kalau PLSQL-nya itu ditaruh ya di middle ya. Jadi Anda membangun DBMS lagi di dalamnya di middle-nya itu, cuma dia database-nya nggak digunakan. Hanya menggunakan PLSQL-nya saja. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, arsitektur 3-tier seperti ini ya. Ada PC ya. Ini nanti ini PC kan ada browsernya ya kalau pakai web application ya. Kemudian ada application server, isinya adalah itu ya servernya web itu ya. Jadi di sini isinya ya Apache ya atau Engine 8 ya web servernya, kemudian ditambah PHP ataupun ASP, kemudian dia terkoneksi ke database ya. Konsepnya seperti ini. Ya, ini berarti memang kelas high ya. Jadi servernya sudah terpisah, benar-benar terpisah seperti ini sehingga database servernya ini akan lebih optimal ya karena tidak diganggu oleh application servernya ya. Jadi engine-nya sudah benar-benar terpisah. Ya, ini insya Allah optimal, sangat optimal seperti ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, berbagai keuntungan arsitektur 3-tier yaitu sistem heterogen. Artinya adalah mendukung pada berbagai platform yang berbeda. Sehingga modify code pada suatu tier tidak berdampak pada tier yang lain. Kemudian ya sistem heterogen itu berarti kalau 3-tier itu misalnya aplikasi servernya pakai Linux, database servernya pakai Windows Server, ya itu masih bisa terjalin dengan baik ataupun masih bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian tim klien sendiri membutuhkan kemampuan komputasi yang memadai pada presentation layer, biasanya pakai web browser. Kalau tim klien cukup web browser saja, tapi tidak perlu sampai
PC yang high end gitu ya, middle sampai low end masih bisa dijalankan kalau modelnya thin client. Kemudian yang ketiga, akses data terintegrasi. Kemampuan middle tier dalam mengukur koneksi pada semua sistem database yang terlibat secara terpusat. Kemudian stabilitas pada banyak klien dan kemudahan dalam pengembangan software. Ya, artinya Anda bisa secara independen bisa melakukan tuning terhadap mesin-mesin yang terpecah-pecah menjadi beberapa bagian itu. Ya. Oke, itu akhir dari slide ini. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan.